Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di beberapa part terakhir, kita seringkali disajikan kilas balik Fang Yuan dengan kehidupan pertamanya di dunia Gu. Pertemuan antara dirinya dengan Mo'er yang tidak lain adalah wanita yang berhasil mencuri hatinya. Dari sudut pandang ini, kembali ditegaskan bahwa Fang Yuan sebenarnya bukan orang jahat. Ini bahkan menjadi judul di part sebelumnya. Tapi, Fang Yuan itu adalah sosok yang berpegang teguh pada tujuannya. Dia menuju keabadian dan ingin mencapai puncak tertinggi. Itu tertuang di chapter awal dari komik ini. Tujuan yang bahkan tidak pernah tergoyahkan. Karena alasan ini juga, dulu Fang Yuan bisa lepas dari pengaruh gerakan pembunuh Lu Weiyin. Ya, waktu itu Fang Yuan menjalani 3 alam mimpi dari Lu Weiyin, yang mana seharusnya 3 alam mimpi ini mampu merubah seseorang yang berjalan di jalan iblis menjadi berjalan di jalan kebenaran. Tapi Fang Yuan kok ternyata tidak bisa. Alasannya sederhana. Bagi Fang Yuan, baik itu jalan iblis atau jalan kebenaran, itu tidak menjadi masalah. Yang penting untuk dia adalah mencapai tujuan yang dia inginkan. Maka tidak mengherankan di dalam beberapa part kali ini, Fang Yuan menjadi sosok yang baik. Ya, semua itu tujuannya demi mendapatkan warisan sejati dari bumi surga. Nah, hari ini kita masih akan berkutat lagi dengan kisah hidup Fang Yuan selama berada di dalam warisan sejati bumi surga, sembari sedikit melihat kenangan lama Fang Yuan di kehidupan pertamanya di dunia Gu. Langsung saja kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 335. Beberapa hari kemudian, upacara Dewa Laut pun dimulai. Suasana kota suci Duyung penuh dengan semarak. Para duyung jantan mengenakan armor dari cangkang yang mereka buat sendiri. Mereka juga membawa tombak panjang, lembing, serta belati. Semua senjata dan perlengkapan itu ditempa secara pribadi dengan material lokal sesuai dengan tradisi. Sementara itu, para putri duyung atau duyung betina tampil dengan mempesona, mengenakan balutan rumput laut yang berwarna. Umumnya, gadis muda akan mengenakan pita rumput laut berwarna merah muda. Para janda akan mengenakan warna hitam, sedangkan para bangsawan akan mengenakan warna emas, perak, ataupun kristal. Sementara para putri duyung biasa akan mengenakan warna coklat, biru tua, ataupun abu-abu. Ini adalah busana tradisional yang menjadikan mereka tampak unik dan penuh dengan simbol. Tradisi itu diwujudkan di dalam perayaan yang sakral. Di pusat kota suci, ribuan duyung berkumpul. Nyanyian mereka menggema, disertai dengan tarian yang gemulai. Para duyung jantan mengangkat tombak, saling membenturkan armor mereka dan menghasilkan dentuman yang keras. Pita-pita rumput laut berkibar nan indah di dalam air, berkilau bagaikan pelangi. Para duyung melambaikan tangan, bernyanyi tanpa lelah. Semua itu adalah pertunjukan khusus untuk ras duyung. Sementara para master Gu manusia hanya bisa menonton dari luar. Berjam-jam lamanya, pesta suci itu berlangsung. Sampai para duyung jantan pada akhirnya mundur setelah merasa letih. Setelah armor mereka retak dan setelah wajah mereka penuh dengan peluh. Setelah semua rangkaian itu selesai, tibalah saatnya para calon saintis muncul. Para gadis duyung berenang keluar
tubuh mereka bersinar dalam sorot cahaya kerang. Fang Yuan sedikit terkejut. Dari 9 peserta yang mengikuti kontestasi ini, tidak semuanya bersisik putih. Rupanya, di dalam gua surga ini, bukan hanya duyung bersisik putih yang bisa bersaing memperebutkan posisi saintis. Di sana, Fang Yuan juga bisa melihat beberapa duyung dengan warna sisik lain. Mereka juga ikut mendapatkan kesempatan. Selama upacara Dewa Laut, kota suci itu penuh sesak oleh lautan orang. Suara sorakan penonton bergemuruh, bergema hingga ke setiap sudut kota bawah laut. Di tengah kerumunan, Fang Yuan berdiri dengan tenang. Tatapannya tampak gelap dan penuh perhitungan. Dia mengamati setiap calon saintis yang ada di sana. Rencananya jelas, dia akan memilih salah satu dari mereka, lalu membantunya untuk naik ke posisi saintis. Karena dengan begitu maka Fang Yuan bisa melangkah ke wilayah penindasan iblis dan mencari keberadaan Gu Penyesalan. Tapi di tengah keramaian itu, kenangan Fang Yuan kembali muncul di benaknya. Kejadiannya persis seperti saat dia di kehidupan pertama. Mereka benar-benar mendukungnya menjadi saintis? Ya, itu benar. Pemimpin suku Frostide telah berinvestasi banyak untuk membantu Nona Qiu Shuang. Dua penjaga berbisik di samping Xie Hanmo. Mereka saling tukar pandang. Kekhawatiran mereka tampak jelas. Sementara di dalam aula, Fang Yuan duduk di satu sisi. Dia menggertakkan gigi dan ekspresinya muram. Sebelumnya, Xie Hanmo telah menolak penyelidikan dan melindungi Fang Yuan. Keputusan itu membuat rumor tentangnya menjadi semakin liar. Sampai pada akhirnya, Pengadilan Suci Merman memutuskan untuk mengadakan kembali upacara Dewa Laut dan menentukan saintis yang baru. Ini jelas jebakan. Mereka memanfaatkan kebaikanmu. Mereka tahu kau tidak akan meninggalkan aku. Akibatnya, situasi ini pun muncul. Fang Yuan tampak menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya, dia merasa dirinya telah menyeret Xie Hanmo ke dalam bahaya. Namun Xie Hanmo hanya meliriknya sambil tersenyum tipis. Fang Yuan, jangan merasa bersalah. Bahkan jika kami meninggalkanmu waktu itu, mereka tetap akan menyebarkan desas-desus. Katanya aku kejam, tidak berhati atau terlalu tua. Itu tetap saja akan menghancurkan reputasiku. Fang Yuan tersenyum getir. Saintis, jangan menghiburku. Kau tahu sendiri, dampak dan beratnya kedua kasus itu sangat berbeda. Kita sudah bekerja sama begitu lama. Aku tahu persis perbedaan resikonya. Tapi Xie Hanmo menanggapinya dengan lembut. Sudahlah, lupakan saja. Membicarakan itu tidak akan mengubah apapun. Fang Yuan dan kedua penjaganya langsung menenangkan diri, menyesuaikan pola pikir, dan seketika suasananya menjadi lebih serius. Posisi saintis bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipertahankan. Begitu aku mulai menyelidiki korupsi, pasti akan ada yang mencoba menyeretku agar jatuh ke bawah. Itu hanya berarti satu hal, bahwa korupsi di tubuh para tetua Pengadilan Suci Merman sudah sangat parah. Karena itu jangan putus asa. Meskipun upacara baru digelar, aku belum kehilangan kualifikasiku. Lagi pula, memelihara seorang saintis baru bukanlah sesuatu yang mudah. Kata-kata Xie Hanmo membuat semua orang menjadi lebih optimis.
tempat yang penuh manusia selalu menjadi ladang perebutan kepentingan. Itu adalah kata-kata yang sering kali didengar di dunia manusia, dan kata-kata itu atau pepatah itu rupanya juga berlaku bahkan di kota suci Mermen. Mendapatkan status sebagai seorang saintis berarti memiliki kekuasaan, dan jika sebuah suku berhasil melahirkan seorang saintis, mereka akan meraup keuntungan politik selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ke depan. Karena itu setiap kandidat saintis selalu punya dukungan dari kekuatan besar atau dari yang memiliki latar belakang mendalam. Kemudian ingatan Fang Yuan kembali memudar, kembali lagi ke masa sekarang. Di pusat kota suci bawah laut, nyanyian suci perlahan berhenti, lalu digantikan dengan suara genderang yang menggema keras, mengguncang hati semua orang. Di alun-alun raksasa, hanya tersisa beberapa putri duyung. Mereka menari tanpa henti. Tubuh mereka gemetar karena kelelahan. Tetapi tekad mereka tidak goyah. Mereka semua menginginkan satu hal, yaitu menjadi saintis. Fang Yuan yang berdiri di luar alun-alun mengamati dengan seksama. Ketujuh putri duyung itu sungguh menawan. Ada yang muda dan polos, ada yang menawan, dan ada juga yang anggun. Setiap orang membawa pesona yang berbeda. Lalu di tengah alun-alun, sebuah mata air besar memancarkan cahaya biru. Itulah mata air Dewa Laut, pusat sakral dari upacara ini. Dari dalam air, seorang duyung tua perlahan muncul. Diangkat oleh semburan air. Dialah sesepuh yang akan memimpin jalannya upacara Dewa Laut. Tatapannya menyapu ketujuh gadis yang masih bertahan. Dia mengangguk pelan lalu berkata dengan suara berat, "Putaran pertama telah selesai. Kita akan melangkah ke bagian berikutnya, jarum emas dengan minyak hitam." Begitu kata-kata itu jatuh, lebih dari 10 master guduyung mengangkat tong-tong besar, membawanya masuk ke dalam alun-alun. Bang, bang. Suara berat dari tong yang diturunkan menggema, menandai dimulainya ujian yang kedua. Begitu tong-tong besar itu diturunkan, masing-masing dari putri duyung mendapatkan satu tong di hadapannya. Tong itu begitu besar hingga tubuh mereka terlihat begitu mungil. Tes kedua menemukan jarum emas kecil yang tersembunyi di dasar tong dalam batas waktu tertentu. Melihat itu, Su Yi tampak tenang. Su Yi itu adalah seorang putri duyung bersisik putih yang sebelumnya diikuti oleh Xialin. Su Yi berkata, "Pengikutku yang akan maju menggantikan aku." Sesepuh menoleh ke arah Su Yi, menimbang sejenak lalu mengangguk. Permintaan disetujui. Lalu di antara kerumunan, seorang gadis muda maju dengan langkah gugup. "Jangan panik, jangan panik," katanya dalam hati dan terus mengulanginya. Meski wajahnya terlihat pucat, Fang Yuan bisa mengenali orang itu dan dia tampak terkejut. Karena gadis muda itu adalah Xialin. "Aku tak menyangka kalau gadis ini akan menjadi pengikut Su Yi," gumam Fang Yuan. Xialin sendiri kini melayang mendekati tong. Dia segera mengaktifkan gu di tangannya. Gu pengumpul minyak. Dalam sekejap, minyak hitam yang kental itu mulai bergejolak.
seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Lalu, minyak hitam segera berkumpul dengan cepat ke arahnya. Kerumunan orang-orang langsung heboh. Awalnya mereka meremehkan Su Yi karena dia membawa seorang Master Gu peringkat 2. Tetapi setelah melihat Xialin menggunakan Gu peringkat 5, mereka semua terkejut dan tercengang. Tidak pernah kusangka bahwa seorang Master Gu peringkat 2 akan menggunakan sebuah Gu peringkat 5. Benar, itu adalah Gu pengumpul minyak peringkat 5 yang sempat menjadi bahan perbincangan. Tak kusangka Su Yi akan memberinya Gu itu. Sorot mata ribuan orang kini tertuju pada Xialin. Lalu, dalam waktu singkat, tong raksasa itu kosong, dan dari dasar terlihat cahaya keemasan memancar. Itu adalah jarum emas yang dicari dalam tes kedua ini. Segera sorakan dari segala arah pecah. Xialin mendengarnya dan wajahnya merah padam. Dia hanya bisa berdiri kaku. Ia begitu gugup hingga terlihat lucu. Tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Su Yi menatap Xialin sambil tersenyum samar. Membawanya masuk adalah pilihan yang tepat, pikir Su Yi dalam hati. Dengan satu langkah sederhana, Su Yi berhasil meningkatkan reputasinya dan tes kedua langsung ia kuasai. Di sisi lain, mata Fang Yuan menjadi gelap. Dia menyadari sesuatu, bahwa semua tes ini telah bocor sebelum hari dilaksanakannya tes ini. Dan hal ini pernah terjadi di masa lalu, di kehidupan pertama Fang Yuan. Ingatannya kembali terpancing. Gambar kembali menunjukkan kehidupan pertama Fang Yuan di dunia Gu. Ketika itu ujian pertama juga telah selesai. Xie Hanmo menyelesaikannya dengan mudah. Tetapi ujian berikutnya jauh lebih berbahaya. Api hijau pucat tiba-tiba menyala di alun-alun, membentuk sebuah jalur yang panjang dan berliku. Api itu tidak membakar tubuh, tetapi langsung mengikis jiwa. Calon saintis dari pihak lawan, Qiu Shuang, dia melangkah maju dengan penuh percaya diri. Dia kini berdiri di ujung jalur api, menoleh ke arah Xie Hanmo dengan senyuman mengejek. Aku bisa melewatinya. Sekarang giliranmu, mantan saintis. Wajah para penjaga Xie Hanmo menjadi pucat. Sial, itu api jiwa. Tanpa menggunakan Gu khusus, tidak mungkin kita bisa melewatinya. Di saat yang sama, Qiu Shuang datang dengan Gu yang tepat. Mana mungkin ini adalah kebetulan. Mereka jelas-jelas sudah tahu isi dari ujiannya sejak awal. Kemarahan meledak di dalam hati mereka. Mereka sadar bahwa ini bukan hanya sekedar persaingan, tetapi juga persekongkolan. Suku Frostide sedang bersekongkol, mencoba menjatuhkan Xie Hanmo di depan seluruh kota suci. Biarkan aku yang maju. Suara Fang Yuan tiba-tiba memecahkan kecemasan mereka berempat. Dia melangkah maju, berdiri di samping Xie Hanmo. Xie Hanmo menatapnya dengan penuh keraguan. Kau yakin? Fang Yuan tersenyum. Percayalah, aku yakin akan hal ini. Tampak matanya menyala tajam. Untuk sejenak keduanya saling bertukar pandang. Lalu Xie Hanmo berbalik perlahan. Kalau begitu berhati-hatilah, api ini bukan sembarang api. Jika kau tak mampu bertahan, segeralah turun. Fang Yuan hanya tertawa pelan lalu berjalan maju.
Tenang saja, aku tidak akan berhenti di tengah jalan. Dengan langkah yang lebar, Fang Yuan memasuki jalur api hijau itu. Rasa sakit seketika menyeruak, seolah-olah jiwanya dicabik-cabik lalu dibakar hingga meleleh. Fang Yuan bergidik hebat, tubuhnya nyaris terhuyung. Darah mengalir di sudut bibirnya karena dia menggertakkan gigi terlalu keras. Tapi Fang Yuan bertahan. Api jiwa itu memang mengerikan, tetapi Fang Yuan bukanlah orang biasa. Ia membawa akumulasi dua kehidupan, yaitu kehidupan di dunia alias bumi dan kehidupan selama dia berada di duniaku. Dengan begitu, maka jiwanya jauh lebih kuat daripada rata-rata manusia biasa. Sehingga ketika api itu menggerogotinya, efeknya lebih ringan daripada yang diderita orang lain. Selain itu, Fang Yuan juga tahu kalau dia menyerah di sini, maka Xie Hanmo akan gagal. Selangkah demi selangkah, Fang Yuan menerobos jalur api. Tubuhnya rapuh, tetapi tekadnya keras bagaikan baja. Ketika akhirnya dia melintasi jalur itu, seluruh alun-alun berguncang. Kerumunan orang meledak. Ribuan tatapan tercengang terkunci pada Fang Yuan. Dia sungguh berhasil. Mustahil. Bahkan saintis pun belum tentu tahan tanpa menggunakan Gu. Siapa sebenarnya orang ini? Sorot mata para duyung kini penuh dengan rasa hormat dan juga keterkejutan. Fang Yuan sendiri mencoba tersenyum, tapi tubuhnya tidak kuat lagi. Setelah dia berhasil menyeberang, kesadarannya mulai redup dan akhirnya dia jatuh pingsan. Sebelum tubuhnya terjatuh ke lantai, Xie Hanmo sudah meraihnya dan memapahnya. Ia memeluk Fang Yuan dengan erat, menatapnya dalam-dalam. Tenanglah, aku tidak akan menyia-nyiakan pengorbananmu. Ketika dia mengangkat wajah, tatapannya yang lembut berubah menjadi tajam, melihat ke arah Qiu Shuang dengan dingin. Untuk pertama kalinya, aura seorang saintis sejati terpancar keluar dari dirinya. Berkat keberanian Fang Yuan, Xie Hanmo melewati jebakan berbahaya itu. Lalu tes berikutnya berlangsung berturut-turut. Xie Hanmo tampil dengan sempurna, sementara kandidat lain tersingkir satu persatu. Sampai pada akhirnya hanya dua orang yang tersisa, yaitu Xie Hanmo dan Qiu Shuang. Sepertinya Nona Xie Hanmo akan mempertahankan posisinya, kata kerumunan orang yang mulai berbisik. Sementara di luar alun-alun, Fang Yuan baru saja siuman. Wajahnya masih terlihat pucat, tetapi ada senyuman tipis muncul di bibirnya. Fang Yuan, ini semua berkatmu, kata salah seorang penjaga dengan penuh semangat. Benar, kau mengejutkan semua orang. Saat kabar bahwa kau selamat tersebar, seluruh kota suci menjadi geger. Kedua penjaga itu bahkan tertawa lepas setelahnya, seolah beban di pundak mereka telah terangkat. Namun, Fang Yuan segera meredam keceriaan itu. Wajahnya kembali dingin. Dia berkata, "Hati-hati, situasi memang menguntungkan kita sekarang. Tetapi justru karena itu, pihak lain pasti akan menyerang lagi." Dan benar saja, di kediaman mereka, penjaga bersisik merah tiba-tiba berlutut. Wajahnya merah karena penuh dengan amarah. Jadi dua penjaga Xie Hanmo itu, yang satu bersisik merah, yang satu bersisik biru. Nah, ini yang bersisik merah sangat marah. "Saintis, izinkan aku bertarung. Tuduhan dan penghinaan itu tak bisa aku terima."
Bagaimana mungkin aku dituduh menggoda seorang janda tua? Xie Hanmo menghela nafas berat. Bangunlah, aku mengenalmu lebih baik daripada siapapun. Jelas ini adalah perangkap. Kalau kamu terpancing, maka skema mereka akan berhasil. Penjaga bersisik biru menambahkan dengan wajah cemas. Tapi, saintis, ini bukan janda biasa. Dia adalah Bu Sulian, istri dari mendiang tetua ketiga pengadilan suci Merman. Mereka benar-benar kejam. Penyelidik pasti akan segera datang untuk menangkapmu. Jika itu terjadi, kita akan kehilangan kekuatan besar di saat yang krusial. Fang Yuan yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suaranya rendah namun tegas. Wanita itu benar-benar berani mengorbankan reputasinya demi tuduhan palsu. Itu hanya mungkin dilakukan jika dia punya hubungan dekat dengan pemimpin suku Frostide. Korupsi pasti sudah terlalu dalam. Kalau kita mencoba membersihkan situasi, justru kita akan masuk ke dalam perangkap mereka. Mendengar itu, kedua penjaga terdiam, menunggu kelanjutannya. Fang Yuan menatap mereka, matanya penuh dengan keputusasaan. Dia berkata, karena itu hanya ada satu cara yang tersisa. Apa itu? Sederhana, kata Fang Yuan. Dia menegakkan tubuhnya dan berkata, aku yang akan disalahkan. Kedua penjaga sontak terbelalak, wajah mereka membeku. Tidak akan kubiarkan, aku tidak akan pernah mengizinkan itu, teriak Xie Hanmo. Dia menatap Fang Yuan dengan ketegasan yang jarang sekali terlihat. Meskipun Xie Hanmo tahu bahwa menyalahkan Fang Yuan bisa menyelesaikan masalah ini, tetapi dia tetap menolak tanpa ragu. Sayangnya keputusan ini lalu membuat kelompok dari Xie Hanmo berada di posisi yang pasif. Mereka hanya bisa terdiam selama beberapa hari, sampai kemudian Xie Hanmo menerima sebuah informasi penting. Saat membaca isi laporannya, dia tertegun. Dia berkata, Qiu Shuang sudah tidak murni lagi. Dia menyerahkan surat itu kepada para pengawalnya dan Fang Yuan. Begitu mereka selesai membaca, ekspresi mereka berubah. Qiu Shuang adalah kandidat saintis yang didukung langsung oleh pemimpin suku Frostide, sekaligus satu-satunya lawan yang tersisa. Selama upacara Dewa Laut, namanya telah membumbung tinggi. Dia adalah orang yang paling berpeluang untuk merebut posisi saintis dari tangan Xie Hanmo. Tapi ternyata, ia sudah kehilangan kesuciannya. Hal ini tentu telah melanggar aturan, karena hanya putri duyung yang masih perawan yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang saintis. Itu adalah syarat yang mutlak dan pertama. Penjaga bersisik merah tidak lagi bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia bersorak, hebat! Untuk berpikir bahwa Qiu Shuang adalah seorang yang telah tidak perawan. Ini adalah informasi yang menggegerkan. Kalau kita menyebarkan informasi ini, maka tamatlah riwayatnya. Tapi sebaliknya, penjaga bersisik biru dengan tenang berkata, tapi upacara Dewa Laut adalah upacara terpenting di suku kita. Semua kandidat selalu diperiksa dengan ketat. Bagaimana mungkin Qiu Shuang bisa lolos dari inspeksi? Kecuali jika korupsi itu telah menjalar sampai para pendeta. Kalau memang begitu, maka situasinya jauh lebih serius. Fang Yuan pun tampak mengerutkan kening. Kita harus berhati-hati. Jika kita umumkan ini sekarang, semua orang bisa menuduh kita sekedar mencari alasan untuk melindungi rekan kita.
Kita tidak tahu seberapa dapat dipercayanya informasi ini. Kalau ini juga bagian dari jebakan mereka, kita justru akan jatuh dalam masalah yang lebih besar. Mendengar itu, Xie Hanmo menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, informasi ini bisa dipercaya. Qiu Shuang memang didukung oleh pemimpin suku Frostide. Tetapi sekarang, aku juga didukung oleh Tetua Agung. Intel ini diberikan langsung oleh beliau. Meskipun kita tidak punya bukti, aku yakin jika latar belakang Qiu Shuang telah diperiksa, pendeta lain dapat mengkonfirmasi kebenarannya." Saat itu akhirnya Fang Yuan mengerti. Alasan Xie Hanmo mampu menjadi seorang saintis adalah karena dia mendapatkan dukungan dari Tetua Agung Pengadilan Suci Mermen. Di antara seluruh petinggi, Tetua Agung dikenal sebagai orang yang paling adil sekaligus paling lunak. Dia memiliki wewenang terbesar, namun kelemahannya adalah terlalu toleran. Akibatnya, kerusakan dan kebusukan merajalela. Dukungan yang diberikannya pada Xie Hanmo adalah cara untuk menebus kesalahannya di masa lalu. Dan seperti yang diperkirakan Xie Hanmo, setelah laporan itu disampaikan, penyelidikan segera dilakukan, dan fakta pun terkuak. Qiu Shuang memang sudah kehilangan keperawanannya. Berita itu terlalu besar untuk ditutupi, dan Pengadilan Suci Mermen tak mampu merahasiakannya. Saat kabar menyebar, seluruh kota suci gempar. Ribuan Master Gu terkejut dan bergemuruh. Kemarahan tidak hanya datang dari para rakyat jelata. Para petinggi Pengadilan Suci Mermen pun murka. Hukuman untuk Qiu Shuang segera ditetapkan. Dan beberapa hari kemudian, pedang eksekusi berkilat. Kepala Qiu Shuang terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Di saat yang sama, sebuah gelas terlempar dan hancur. Gelas itu dilempar oleh pemimpin dari suku Frostide. Dia tampak marah. "Xie Hanmo, dia benar-benar lancang." Mata pemimpin suku Frostide tampak merah. Lalu seorang putri bangsawan Duyung duduk dengan tenang di ruangan itu. Dia sambil menyesap teh perlahan. Wajahnya tanpa rasa takut menghadapi ledakan emosi dari lawannya. "Bukankah sudah kukatakan berulang kali agar kau bisa mengendalikan diri saat minum?" Setelah kasus Qiu Shuang, sebagai orang yang mendukungnya, atasan tidak akan lagi menaruh perhatian padamu. Pemimpin suku Frostide menggertakkan gigi. "Bu Sulian, aku tidak butuh pengingatmu. Sekutu kita tidak akan membuang kita hanya karena masalah kecil ini. Jika Xie Hanmo tetap mempertahankan posisinya sebagai saintis, mereka pun akan ikut menderita, dan pada akhirnya mereka akan binasa. Jadi meski mereka membenciku, meski mereka tak sudi lagi melihat wajahku, dan pada akhirnya mereka tetap harus bekerja sama denganku." Putri bangsawan itu tak lain adalah Bu Sulian yang tadi juga menyebarkan berita penggodaan yang dilakukan oleh penjaga Xie Hanmo. Ya, Bu Sulian memang bersekongkol dengan pemimpin suku Frostide. Kini, Bu Sulian tampak meletakkan cangkir teh, menatap pemimpin suku Frostide dengan sorot mata dingin. "Kau memang ada benarnya, tetapi sekarang Qiu Shuang sudah mati. Bagaimana caramu untuk menumbangkan Xie Hanmo? Pion terbaik kita telah hancur. Kita tak punya jalan." Tapi pemimpin suku Frostide tertawa. "Tidak, kau masih bisa tenang. Aku menyimpan satu cara cadangan." "Oh, menarik. Aku akan mendengarkannya."
kata Bu Sulian. Tapi pemimpin suku Frostidae menggelengkan kepala dan berkata, "Tunggu saja, dalam beberapa hari kau akan tahu." Beberapa hari kemudian, di alun-alun kota suci, tempat itu penuh dengan sorak-sorai. Seorang putri duyung bernama Dongli melangkah maju ke tengah panggung. Dengan lantang dia berkata, "Aku akan menggantikan saudari Qiu Shuang dan melanjutkan upacara Dewa Laut." Kerumunan riuh. "Dongli, siapa dia?" "Dia adalah salah satu pengikut dari Qiu Shuang," kata yang lain. Desas-desus mulai bertebaran, menambah kegemparan suasana di sana. Apakah kemunculan Donglei dan majunya dia menggantikan Qiu Shuang itu diizinkan? Ternyata hal itu bisa dilakukan, karena pada dasarnya upacara Dewa Laut berakar pada legenda kuno dari para duyung. Dulu, ketika kelompok duyung pertama mendiami Laut Timur, mereka hidup damai di sebuah desa nelayan kecil. Sampai suatu hari, seekor binatang laut raksasa muncul. Gelombang tsunami yang ditimbulkan hampir menenggelamkan seluruh desa. Putri duyung bernama Ah King memanjat tebing lalu berlutut. Dia memohon kepada Dewa Laut. Lalu Dewa Laut menjawab doanya. "Oh Ah King, aku menyukai nyanyian yang indah. Jika kau bisa menyanyikan 3 lagu yang memuaskan hatiku, aku akan mengusir binatang itu dan menenangkan laut, lalu melindungi desa kalian." Ah King setuju tanpa ragu. Dia mulai menyanyikan lagu pertama. Suaranya merdu hingga membuat gelombang menjadi lebih tenang. Dia lalu melanjutkan lagu kedua. Nyanyian itu membuat rumput laut menari dan kawanan ikan mulai berkumpul. Tapi ketika tiba giliran lagu ketiga, Ah King sudah terlalu lelah, dan setelah 2 hari 2 malam bernyanyi, ia pulang dan menceritakan semuanya pada adiknya Ahya. Sebelum pada akhirnya Ah King meninggal karena kehabisan tenaga. Ahya yang patah hati memutuskan untuk melanjutkan keinginan dari sang kakak. Dia pergi ke tebing dan berkata pada Dewa Laut, "Dewa Laut, aku akan menggantikan kakakku dan menyanyikan lagu ketiga." Dewa Laut mengizinkan, dan Ahya pun mulai bernyanyi. Suaranya merdu, penuh duka dan penderitaan, tetapi juga mengandung tekad yang kuat. Nyanyiannya mengguncang hati Dewa Laut. Akhirnya, binatang laut pun pergi dan desa itu kembali selamat. Sejak saat itu, tradisi pun dipelihara. Setiap pemilihan saintis baru, upacara Dewa Laut digelar. Berbagai tes dilakukan, tetapi babak terakhirnya selalu sama sejak dulu kala, yaitu kontes menyanyi. Dan sejak saat itu, para putri duyung akan naik ke panggung, berdiri di altar berbentuk rumah gu, lalu menyanyikan 3 buah lagu. Dari sanalah saintis baru akan terpilih. Dan jika semua kontestan gagal, maka posisi suci akan dibiarkan kosong. Karena legenda inilah, maka Donglei pun diizinkan untuk menggantikan Qiu Shuang. Sama seperti Xialin yang juga menggantikan Su Yi. Ya, pada akhirnya pengikut dari calon saintis bisa menggantikan saintis di dalam tes. Itu adalah tradisi yang terjadi di dalam ras duyung. Singkat cerita, kontes menyanyi pun dimulai. Malam itu, gelombang laut bergejolak. Dari kedalaman kegelapan laut, rantai mutiara bercahaya perlahan muncul, berpendar indah di antara ombak. Sesaat kemudian dentuman gendang bergema, diiringi alunan sitar yang menyeruak dari arus laut. Puluhan prajurit duyung muncul dengan baju besi kuno dari dalam kerang. Mereka mengenakan perisai putih besar,
berdiri kokoh di barisan terdepan. Di belakang mereka, para putri duyung menari sambil bernyanyi, mengelilingi Xie Hanmo dan Dong Lei. Lebih jauh lagi, lautan penuh dengan duyung berkumpul, menatap ujian terakhir dengan antusiasme yang membara. Kerang raksasa melayang di permukaan. Ombak menghantam cangkangnya, menimbulkan cipratan megah yang menyilaukan cahaya bulan. Para prajurit duyung berusaha sekuat tenaga menjaga keseimbangan cangkang itu. Perlahan cangkang besar pun terbuka, menyingkap sebuah altar. Kerang itu bukanlah kerang biasa. Kerang itu berasal dari binatang buas abadi yang dikenal dengan nama cangkang musik raksasa. Binatang buas abadi ini telah mati ribuan tahun yang lalu, tapi jejak tanda dao jalur suara masih melekat padanya. Siapapun yang berdiri di dalamnya, suaranya akan bergema jauh, menembus ribuan li. Dong Lei menjadi kontestan pertama yang melangkah naik ke atas cangkang itu. Ribuan duyung berdesakan di permukaan laut. Mata mereka terarah penuh dengan antisipasi. Di kejauhan, ada sebuah rumah gu berbentuk perahu. Bu Sulian menyeruput tehnya sambil melirik ke arah panggung itu. Apakah kau yakin pada Dong Lei? Sejak penampilan pertamanya, dia selalu berada dalam posisi terlemah. Tapi pemimpin suku Frostide tersenyum tipis. Lihat saja, karena ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bu Sulian menatapnya sejenak, lalu kembali mengalihkan pandangannya pada cangkang musik raksasa. Dong Lei mulai bernyanyi. Suaranya jernih, lembut dan anggun. Nada demi nada membungkus seluruh lautan, membuat semua duyung terhanyut dalam pesona. Dengan bantuan cangkang raksasa itu, gaung nyanyiannya meluas hingga 10.000 li. Bahkan pasang surut pun tunduk pada alunan lagu itu seakan mereka ikut mendengarkan. Bagi para duyung, bernyanyi bukanlah keterampilan, melainkan anugerah lahiriah. Tenggorokan mereka dipenuhi dengan tanda dao jalur suara dan jalur air. Sebuah tulang rawan khusus muncul di kerongkongan mereka dan bisa menggetarkan suara dengan resonansi yang tidak bisa ditiru oleh makhluk lain. Dulu dalam sejarah kelam para manusia, mereka pernah membantai para duyung hanya untuk mendapatkan tulang rawan ini. Karena bagi para pembudidaya jalur suara, tulang rawan ini adalah material gu yang sangat berharga. Namun, suara para kandidat saintis jelas melampaui duyung biasa. Nyanyian mereka memiliki pesona yang bisa mengikat jiwa. Legenda di pesisir menceritakan para pelaut yang hilang arah karena suara putri duyung. Mereka lupa waktu, melupakan daratan, dan bahkan tak sadar saat kapal mereka pecah menabrak karang. Itu bukan mitos, itu kenyataan. Dan nyanyian Dong Lei begitu memukau sampai hampir semua duyung larut dalam keindahannya. Tapi di sisi lain, Fang Yuan dan rombongannya justru diliputi kegelisahan. Wajah mereka tegang, kening mereka berkerut dalam-dalam. Bahkan Xie Hanmo, yang biasanya sangat tenang, kini tampak tak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Apa yang terjadi? Mengapa Dong Lei menyanyikan lagu yang sudah kita persiapkan? Penjaga bersisik merah dan bersisik biru terbelalak. Kemarahan nampak jelas di wajah mereka. Sementara ekspresi Fang Yuan menjadi semakin gelap. Dia menggertakkan gigi. Suaranya rendah tapi tegas. Bukankah ini sudah jelas? Ada mata-mata di antara kita. Lagu kita sudah bocor.
Kedua penjaga saling beradu pandang, lalu berbalik menuding Fang Yuan. Hanya kita berempat yang tahu lagu itu. Pengkhianatnya pasti salah satu di antara kalian. Siapa? Katakan padaku. Tatapan Fang Yuan dingin, penuh dengan tuduhan pada mereka berdua. Kedua penjaga itu sontak menyerang balik. Omong kosong. Kau sendirilah yang menjadi pengkhianat. Tidak usah berdalih. Kedua penjaga itu marah. Wajah mereka memerah saat menolak tuduhan dari Fang Yuan. Sementara Xie Hanmo tidak tahu siapa yang telah berkhianat. Dia berkata, mungkin tidak ada mata-mata. Bisa jadi musuh memang mengetahui persiapan kita lewat jalur informasi. Kita tidak boleh gegabah dan terpecah belah. Tapi di sisi lain, suara tawa menggema. Itu adalah pemimpin suku Frostide. Dia tertawa puas di dalam rumah gunya. Bu Zulian yang sedari tadi mengamati menoleh tajam ke arah Xie Hanmo. Jadi kau benar-benar menanamkan mata-mata di dekatnya. Pemimpin suku Frostide tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, Xie Hanmo masih muda dan terlalu naif. Dia tak akan bisa menandingiku. Kau tahu betapa besarnya harga yang kubayarkan demi mendapatkan pengkhianat itu. Semuanya sepadan. Sorot mata Bu Zulian berkilau terang. Seperti yang sudah kuduga, kau memang luar biasa. Sekarang Dong Lei sudah membawakan lagu itu, maka Xie Hanmo tak bisa lagi menggunakan lagu itu. Dia sudah kehilangan pijakannya. Xie Hanmo memang telah jatuh ke dalam jebakan licik dari pemimpin suku Frostide. Babak final pemilihan Saintes selalu terdiri dari 3 buah lagu sakral. Ketiga lagu itu membutuhkan persiapan yang matang. Gu jalur suara juga harus digunakan dengan latihan yang panjang. Dibutuhkan sinkronisasi yang sempurna. Kini, meski Xie Hanmo sudah menyiapkan 3 lagu, setelah Dong Er mencuri lagu pertamanya, 2 lagu yang tersisa juga tidak akan bisa digunakan lagi. Situasi benar-benar berbalik. Apa yang harus kita lakukan? Kata kedua penjaga itu yang tampak panik. Wajah mereka pucat. Sialan, kita sudah sejauh ini tetapi malah terperangkap oleh jebakan mereka. Kata penjaga bersisik merah. Dia tampak putus asa. Sudah terlambat. Tidak ada gunanya melakukan persiapan ulang, kata penjaga bersisik biru. Penjaga bersisik merah menggertakkan gigi. Kini jelas, ini adalah ulah dari pemimpin suku Frostide. Kita harus membuka kedoknya dan merusak reputasinya. Fang Yuan memandang mereka berdua dengan tatapan dingin, seolah menilai bahwa ucapan itu bodoh. Bukti apa yang kalian punya? Siapa yang akan percaya tuduhan tanpa bukti? Yang ada, mereka akan berbalik dan menyerang kita, menuduh kalian mencemarkan nama baiknya. Apa yang akan kalian lakukan kalau itu sampai terjadi? Kata-kata Fang Yuan memadamkan api amarah mereka. Keduanya tampak masam dan menundukkan kepala. Lalu Xie Hanmo menarik nafas panjang, menggelengkan kepala dan berkata, "Sudah, lupakan saja." Ucapannya tenang namun tegas. Lalu apa yang akan kita lakukan, Nona? Kedua penjaga itu tampak bergetar. Xie Hanmo berkata, "Kalian masih punya kesempatan untuk pergi sekarang. Cepatlah, tinggalkan tempat ini selagi masih ada waktu." Dia memutuskan untuk mengalah dalam persaingan saintis. Dengan mundurnya dirinya, maka posisi dari saintis pasti akan berpindah. Dan setelah itu, serangan bertubi-tubi dari Dong Lei dan pemimpin suku Frostide akan menimpanya.
akibatnya tak bisa dibayangkan. Tapi Xie Hanmo memilih langkah ini untuk mencegah pengikutnya terjerat dalam bahaya. Meski ada kemungkinan bahwa mungkin ada pengkhianat di antara mereka, tapi dia ingin menanggung konsekuensi ini dengan tangannya sendiri. "Saintis, kami tidak bisa melakukan itu." Kedua pengawalnya menahan tangis. Mereka paham akan pilihan dari tuannya. Keputusasaan yang terlihat jelas di antara mereka berempat segera menarik perhatian dari kerumunan orang. Mereka mulai curiga bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana. Sementara itu, Bu Sulian menarik nafas panjang. Sementara itu, di dalam rumah Gu, pemimpin suku Frostide tampak sumringah. "Meskipun aku tidak bisa menjatuhkan sang tetua agung, aku akan melampiaskan semua kemarahan ini pada Xie Hanmo." Dia tampak dipenuhi dengan dendam. Lalu, Donglei telah menyelesaikan lagu pertamanya. Dia menunduk dan turun dari cangkang kerang itu. Dia kini menatap ke arah Xie Hanmo dan berkata, "Aku telah menenangkan ombak 5 kali. Aku menantikan penampilan dari saudari Xie Hanmo." Suasananya sungguh di luar kendali. Xie Hanmo telah putus asa. Dia menatap Fang Yuan dalam-dalam, lalu kemudian memutuskan untuk naik ke panggung. Tapi baru saja dia melangkah, matanya terbelalak. "Kenapa kamu di sini?" katanya menatap Fang Yuan. Fang Yuan kemudian berkata, "Sebagai pengikutmu, tentu saja aku akan menjadi pendampingmu. Tidak, cepat pergi, atau situasi akan menjadi gawat." Xie Hanmo tampak cemas. Tapi Fang Yuan mengirimkan transmisi suara padanya. "Lalu apa yang akan kau lakukan? Kau tidak bisa menyanyikan lagu yang sama. Bahkan jika nyanyianmu lebih indah daripada Donglei, aturan akan tetap mendiskualifikasimu. Percayalah padaku, aku sudah menyiapkan lagu untukmu." Hati Xie Hanmo bergetar. Mengubah lagu bukan perkara sederhana. Alunan lagu harus dipasangkan dengan gu yang digunakan, dan itu menuntut latihan yang panjang. Jika lagunya berubah, gu yang digunakan juga perlu disesuaikan. Dalam kondisi sekarang, Xie Hanmo tak mungkin mengubah gu miliknya, yang artinya lagu baru dan lagu lama harus memiliki irama dan melodi yang hampir sama. Dengan persiapan 100 hari pun belum tentu ini akan berhasil. Apalagi sekarang, saat semuanya serba mendesak, peluangnya hampir nol. Tapi Fang Yuan sekali lagi mengirimkan transmisi suara. Lagu ini memang berbeda, tetapi jangan lupa, aku ikut menyusun lagu kita sebelumnya. Karena itu aku punya versi lain yang serupa. Kau hanya perlu beradaptasi di tempat. Fokuslah pada sinkronisasi antar laguku dan gu yang kau gunakan. Dengarkan baik-baik, ini lirik dan nadanya. Xie Hanmo terdiam. Dia tak punya pilihan lain. Melihat keteguhan hati Fang Yuan, dia pun luluh. Baiklah kalau begitu. Fang Yuan juga menarik nafas dalam-dalam. Kalau begitu, ayo kita mulai. Mendapatkan dukungan Fang Yuan, Xie Hanmo sangat bersyukur. Dia perlahan menutup mata dan mulai menghafalkan lirik dan juga nada dari lagu itu. Seluruh tempat itu menjadi hening. Semua mata menunggu penampilan dari Xie Hanmo. Ya, kita biarkan Xie Hanmo menghafalkan dulu lagunya. Hari ini kita sudah ditunjukkan kegentlemanan dari seorang Fang Yuan. Dia sungguh menjadi sosok yang bisa diandalkan bagi Xie Hanmo. Ya, siapa yang mengira seorang Fang Yuan yang selalu digambarkan sebagai sosok yang licik,
sosok yang tidak peduli pada apapun itu, ini menjadi orang yang sangat peduli pada Xie Hanmo. Tetapi inilah yang terjadi pada kehidupan pertama. Salah satu bagian yang mungkin membuat Fang Yuan merasa kecewa pada dirinya sendiri karena dia menjadi terlalu lemah. Dan karena itu di kehidupan kedua, dia ingin mencapai titik yang lebih tinggi. Sekian kisah hidup Fang Yuan hari ini. Terima kasih, see you again di next video dan bye.